Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi, yang sudah terpecahkan maupun yang masih menjadi misteri. Semua kasus yang kita bahas di channel ini selalu berdasarkan media-media massa yang sudah terilis secara resmi, jadi nggak ada informasi yang kita tambahin, yang kita kurangin maupun yang kita besar-besarkan. Semuanya selalu berdasarkan fakta yang terjadi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Pantengin channel ini setiap hari Senin dan Kamis, karena kita di hari itu selalu update video-video baru. Buat teman-teman yang pengen request tentang kasus apa yang mau dibahas, bisa DM langsung ke Instagram kita di bawah ini. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang viral baru-baru ini, yaitu kasus pembunuhan seorang wanita yang terjadi di daerah Sleman, Yogyakarta. Bagaimana kisahnya? Saksikan video ini sampai selesai. 4 menit yang mengubah segalanya. Tragedi cinta berdarah di Sleman, Yogyakarta. Kadang cinta bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Bisa jadi manis, tapi juga bisa berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Di Sleman, Yogyakarta, sebuah kisah tragis terjadi hanya dalam waktu 4 menit. 4 menit yang mengubah 2 kehidupan selama-lamanya. Seorang pria datang dengan niat memperjuangkan cintanya, tapi yang ia bawa pulang bukannya kebahagiaan melainkan darah dan penyesalan. Inilah kisah nyata tragedi cinta berdarah di Mejing Wetan, Sleman, Yogyakarta. Pagi itu, suasana di Mejing Wetan, Gamping, Sleman masih sepi, sampai tiba-tiba warga geger. Ada laporan seseorang diduga mencoba bunuh diri di rumah kontrakan kecil di ujung gang. Polisi dari Polsek Gamping langsung datang ke lokasi, tapi begitu mereka masuk, semuanya berubah. Di kamar, seorang perempuan berinisial RI, umur 38 tahun ditemukan tergeletak bersimbah darah. Ada luka sayatan di dalam bagian lehernya. Jejak darah tampak di kamar menuju dapur. Di sana sebuah pisau tergeletak di atas wastafel. Tapi dari awal, polisi sudah curiga ini bukan bunuh diri, tapi sesuatu yang sangat janggal. Dari hasil pengamatan awal, polisi menyimpulkan bahwa korban tidak melakukan bunuh diri. Polisi menyimpulkan bahwa dari posisi tubuh korban yang terlentang di samping tempat tidur, darahnya mengalir dari leher ke lantai dan ada tanda-tanda kekerasan di wajah serta kepala. Bukti semua barang-barang diamankan, mulai dari pisau, HP korban, dan rekaman CCTV dari rumah. Nah, dari sinilah kebenaran mulai terungkap, bukan perampokan, bukan bunuh diri, tapi sebuah tragedi asmara yang berubah jadi pembunuhan berdarah. Polisi lalu memeriksa rekaman CCTV di rumah korban, dan inilah momen yang menentukan. Di video itu terlihat seorang pria masuk ke rumah korban sekitar pukul 06.43 pagi. Setelah pintu tertutup, terdengar suara teriakan, "Tolong!" diikuti beberapa kali suara benturan keras. 4 menit kemudian, tepat pukul 06.47, pria itu keluar tergesa-gesa dan menghilang dari pandangan kamera. Polisi pun menghitung waktunya, yaitu hanya 4 menit. Hanya 4 menit di dalam rumah, tapi dalam waktu sesingkat itu, 1 nyawa melayang dan 1 kehidupan hancur selamanya. Setelah penyelidikan lebih dalam, identitas pelaku akhirnya terungkap. Ia adalah LB, pria berusia 54 tahun, mantan kekasih korban. Menurut pengakuannya, ia datang ke rumah RI bukan untuk membunuh, tapi untuk memperjuangkan hubungan mereka yang sedang retak. Sayangnya, RI sudah mantap untuk berpisah. Ia menolak melanjutkan hubungan itu. Penolakan itu memicu pertengkaran hebat. RI bahkan sempat menonjok LB pelaku hingga giginya lepas. Pelaku yang saat itu sudah marah dan dipenuhi emosi, membenturkan kepala korban ke lantai berulang kali, lalu mengambil pisau dari dapur, dan dalam sekejap pelaku melakukan pembunuhan itu. Dari hasil visum, luka yang dialami korban sangatlah parah. Ada luka tusuk di pipi kanan, batok kepala pecah akibat benturan, dan memar di bahu kanan serta kiri. Semua tanda menunjukkan adanya perlawanan, bahwa korban sempat berusaha melawan tapi akhirnya kalah oleh tenaga pelaku. Polisi memastikan pembunuhan ini bukan spontanitas semata, tapi akibat ledakan emosi dan obsesi yang menumpuk dalam waktu yang lama. Setelah kejadian, pelaku kabur ke Magelang. Ia sempat berbeda-beda tempat, sampai akhirnya polisi menemukannya di sebuah makam tua, makam orang tuanya sendiri.
Di sana, pelaku ditemukan tergeletak lemas dengan botol racun serangga di tangannya. Ia berencana mengakhiri hidup di tempat peristirahatan orang tuanya. Tapi petugas datang tepat waktu. Kondisi pelaku dalam kondisi sekarat dan lemas. Katanya ia menyesal dan ingin semuanya berakhir di situ juga. Dalam arti lain, dia ingin mengakhiri hidupnya di sana. Polisi kemudian memberinya air kelapa agar racun yang ia minum langsung keluar dan muntah, lalu membawanya ke rumah sakit. Cinta yang dulunya indah kini berubah menjadi penyesalan yang gak akan bisa pernah ditebus. Cinta memang butuh perjuangan, tapi ketika perjuangan itu berubah jadi pemaksaan, hasilnya hanyalah luka. 4 menit waktu yang singkat, tapi cukup untuk menghancurkan hidup 2 orang. Pelaku membunuh korban dan korban kehilangan nyawanya. Kadang yang paling sulit untuk mempertahankan bukan mempertahankan itu sendiri, tapi melepaskan dengan ikhlas. Karena cinta tanpa kendali bisa berubah jadi bencana yang tragis. Itulah teman-teman kisah tentang pembunuhan yang didasarkan oleh sebuah cinta yang akhirnya menjadi tragis. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang kasus kriminal. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen request kasus apa yang kita bahas, bisa DM ke Instagram kita di bawah ini. Thank you for watching.